Alhamdulillah. Alhamdulillah buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali yaitu wadidaw, singkatan dari waspada, dia adalah wanitamu. Tadi di segmen sebelumnya para guru kita sudah membahas bagaimana seorang suami memperlakukan istrinya dengan baik sesuai teladan Rasulullah SAW. Nah, berikut ini ada sebuah video cemburu suami berfoto dengan wanita lain, istri tega hingga menyakiti suami. Berikut videonya. Ya, nauzubillah min zalik ya. Ya, jamaah ini kita harus saling menjaga perasaan satu sama lain ya, apalagi jika salah satu pasangan punya perasaan yang cemburuan dan akhirnya terjadi gelap mata seperti tayangan video tadi. Nah, Habib ini dalam Islam seperti apa sih Habib batasan suami bergaul dengan lawan jenis nih? Nah, untuk menghormati serta menghargai istrinya sehingga tidak terjadi kebencian bahkan hilangnya rasa cinta dalam diri sang istri. Silahkan Habib. Afwan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suami yang soleh harus mengerti dan memahami batas mahramnya. Sehingga jauh daripada dosa dan sehingga membuat kenyamanan dan ketenangan terhadap istrinya. Sehingga menjalin sebuah kebentuknya atau terbentuknya rumah tangga yang tidak saling mencurigai, yang tidak saling menebarkan sebuah fitnah, yang tidak akhirnya menjadikan suuzon di dalamnya. Sehingga apa? Sehingga istrinya di rumah nyaman, di rumahnya tenang, tidak berpikiran suaminya lagi ngapain ya, suaminya lagi sama siapa ya, dilihatin Instagram suaminya, Instagram teman-temannya yang ada pada saat itu. Akhirnya dikepoin, tujuannya apa? Tujuannya karena penasaran dan rasa takut. Inilah yang tidak dibenarkan. Dan juga tidak boleh tajassasu, nggak boleh mencari-cari kesalahan dan lain sebagainya. Dan juga ingat, seorang suami yang saleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya tidak boleh berdua-duaan dengan selain daripada yang bukan mahramnya. Kalau dia kerja di tempat luar, dia berdua-duaan, dia ngobrol, dia menyimaki ini itu, curhat, bercerita. Akhirnya apa? Dampaknya besar. Dampaknya dengan curhatnya, dia terima omongannya, akhirnya ujung-ujungnya godaan syaitan. Syaitan menggoda, berbahaya dan berbahaya. Sehingga Rasulullah SAW juga mengatakan, dia sampai kalau ada orang yang sampai pegangan tangan, kan ada teman tuh pegangan tangan, gandengan, pelukan, cipika-cipiki dan lain sebagainya, ini bahaya. Rasulullah SAW menjelaskan, apabila salah seorang di antara kalian kalau ditusuk kepalanya dengan paku dari besi, itu lebih baik daripada baginya harus menyentuh ataupun merangkul ataupun memeluk yang bukan mahramnya. Karena apa? Dosa yang sangat besar. Sehingga apa? Timbulnya bahaya. Awalnya pegang-pegang, awalnya pegang tangan, yang lama-lama dirangkul, lama-lama lagi dipeluk, lama-lama lagi. Nauzubillah min zalik. Oleh karena itu, Rasulullah SAW kalau ketemu, kalau ditanya sama perempuan yang datang atau sahabat Rasulullah SAW datang, itu Rasulullah menundukkan kepalanya. Ini adalah laki-laki yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, manusia sempurna, uswatun hasanah, yang wajib bagi kita sebagai seorang laki-laki untuk mencontohkannya. Tundukkan pandangannya, jaga awas setan. Summa naudzubillah. Karena dari pandangan, awalnya pandangan. Inna syaitan li insani aduwwun mubin, atau syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Musuh nyata, jelas-jelas nyata, yang dimana menggoda manusia, mengganggu manusia, berada dalam sebuah kemaksiatan, berada dalam sebuah dosa. Awalnya pandangan, awalnya dilihat, lama-lama tertarik, tergetar hatinya, tergetar pikirannya, jiwanya. Setan menggoda lagi, akhirnya pikirannya masuk, jiwanya masuk, digoda lagi sama setan. Ayo ajak ngobrol, ajak bicara. Akhirnya apa? Dampaknya fatal, dampaknya luar biasa. Akhirnya di dalamnya ada kemaksiatan, disentuh pelan-pelan, disentuh tangannya, disentuh badannya. Akhirnya bahaya. Naudzubillah min zalik.
Subhanallah, nauzubillah min dzalik. Nah, berarti Habib yang suaminya jaga pandangannya karena setan juga gampang masuk sekali ya. Betul. Nah, yang istrinya juga dijaga kepercayaannya Betul. kepada suami, Masya Allah. Nah Habib, tapi ini gimana nih Habib, kalau misalnya suami yang bekerja mungkin di tempatnya ada perempuan gitu, banyak teman perempuannya atau malah suami ini harus keluar Habib, harus resign kah gitu di pekerjaannya atau ada adab-adab yang harus dijagakah sama suami? Silakan Habib. Nah, ini adalah akhir zaman. Akhir zaman ini sudah berbaur antara laki-laki dengan wanita. Bekerja di manapun tempat, kemungkinan besar adalah pergabungan antara laki-laki dan wanita. Harus dijaga, nggak perlu resign. Perbaiki adab-adabnya, jaga pandangannya. Jaga pandangan bukan berarti harus nunduk, tiba-tiba nabrak, enggak. Nunduk tapi melihat, ya kan, tetap berjalan. Kalau diajak ngobrol, iya seperlunya. Oke, astagfirullahalazim, summa naudzubillah. Ketika bertemu dengan yang lawannya yang dia menggetarkan hatinya, agak cakepan dikit, mungkin tersentuh hatinya. Kalau nggak cakep, ya biasa aja. Tapi inilah yang harus dipahamin, bahwasanya setan itu lebih gampang dengan lebih mudah dari pandangan awalnya. Sehingga yang ada cakep dikit, matanya langsung dek kan. Nah ini yang nggak boleh, yang nggak dibenarkan. Ada adab dan akhlak. Ingat, ya Allah, jangan sampai saya berbuat dosa, di rumah ada istri saya yang sedang menunggu. Ini adalah istri yang mendoakan suaminya agar pandangan suaminya baik. Dan ini adalah suami yang soleh, yang bisa menjaga pandangannya dan menyenangkan istrinya. Masya Allah. Tapi jangan salah Bib ya, perempuan juga Bib ya, dudna min Sama. absarihinna, perempuan juga menundukkan pandangan gitu ya. Sama, dua-duanya. Masya Allah, jadi sekali lagi ya jamaah, baik suami, baik istri harus saling menjaga pandangannya. Dan suami yang memang harus bekerja, yang ada lawan jenisnya pun tidak perlu resign. Tapi sekali lagi kata Habib, jangan lupa untuk menjaga adab dan akhlaknya. Masya Allah. Nah jamaah ini ada sebuah video lagi, suami yang menyindir istrinya yang berat badannya mulai naik. Wah, Ustazah Syifa, ya ini dia berikut tayangannya. Kok naik sih? Pokoknya mulai hari ini aku harus diet. Harus.